setelah kita melihat bahwa perjanjian-perjanjian ilahi mempunyai fungsi dasar untuk mengatur atau menjalankan administrasi kehidupan di dalam kerajaan Allah, kita dapat melihat topik kedua kita, perkembangan historis dari perjanjian di dalam Perjanjian Lama. Kerajaan Allah melalui banyak periode atau periode sejarah yang berbeda, sementara kerajaan itu berkembang untuk mencapai sasarannya, yaitu menjangkau seluruh dunia. Pada saat ini, kita akan melihat bahwa dalam setiap periode atau tahapan kerajaan, Allah memperkenalkan perjanjian-perjanjian yang menangani hal-hal tertentu yang dihadapi oleh umatnya di setiap tahapan kerajaan. Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk membahas sejarah perjanjian-perjanjian ilahi dalam Perjanjian Lama. Namun kita akan menyelidiki sejarah ini dalam 3 tahapan utama. Pertama, perjanjian-perjanjian universal. Kedua, perjanjian-perjanjian nasional. Dan ketiga, perjanjian yang baru. Seperti yang telah kita sebutkan, ada 6 perjanjian Allah yang utama yang mencakup seluruh sejarah Perjanjian Lama. Perjanjian Allah dengan Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan Kristus. Kita akan membagi ke-6 perjanjian ini ke dalam 3 kelompok, sesuai dengan cara kita menjelaskan tahapan-tahapan historis kerajaan Allah dalam pelajaran sebelumnya. Kita akan membahas perjanjian universal dengan Adam dan Nuh selama sejarah purba. Kita akan membahas tentang perjanjian nasional dengan Abraham, Musa, dan Daud pada masa ketika Allah mendekat kepada bangsa Israel Perjanjian Lama sebagai umatnya yang istimewa. Dan kita akan membicarakan tentang perjanjian yang baru di dalam Kristus selama fase perjanjian baru dari kerajaan itu. Jadi, saat kita membahas perjanjian-perjanjian ilahi, kita akan menelusuri masing-masing dari ketiga kelompok perjanjian ini menurut perkembangannya dalam sejarah Perjanjian Lama. Pertama-tama, mari kita membahas perjanjian-perjanjian universal yang diadakan oleh Allah selama masa sejarah purba. Kita menyebut perjanjian-perjanjian dengan Adam dan Nuh sebagai perjanjian universal, karena perjanjian-perjanjian tersebut diadakan di antara Allah dan seluruh umat manusia. Selama zaman purba, ketika perjanjian-perjanjian ini dibuat, Allah belum menyebut Israel sebagai umatnya yang istimewa. Sebaliknya, Adam dan Nuh mewakili setiap orang dari setiap suku dan bangsa. Sebagai hasilnya, apa yang terjadi pada mereka mempengaruhi kehidupan setiap manusia yang lahir setelah mereka. Perjanjian-perjanjian universal ini memenuhi kebutuhan administrasi kerajaan selama zaman purba. Kita akan menyelidiki perjanjian-perjanjian universal ini dalam urutan kronologis, dimulai dengan perjanjian dengan Adam, lalu beralih kepada perjanjian dengan Nuh. Mari pertama-tama kita lihat perjanjian Allah dengan Adam. Seperti yang kita semua ketahui, Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Sehingga ketika kita membicarakan tentang perjanjian dengan Adam, kita mengacu pada periode sejarah manusia yang paling awal yang dapat kita bayangkan. Karenanya, tidak mengejutkan jika kita mendapati bahwa ajaran Alkitab tentang perjanjian Adam berfokus pada beberapa dimensi kehidupan manusia yang paling mendasar atau fundamental. Perjanjian dengan Adam muncul dalam narasi-narasi penciptaan yang terdapat dalam 3 pasal pertama Kitab Kejadian. Kita harus menyebutkan bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak setuju bahwa Allah telah mengadakan perjanjian formal dengan Adam. Kebanyakan orang percaya ini mendasari pandangan mereka pada kenyataan bahwa istilah perjanjian tidak muncul dalam 3 pasal pertama Kejadian, dan ada juga yang berargumen bahwa kontur-kontur dasar dari perjanjian-perjanjian ilahi tidak dapat ditemukan dalam ketiga pasal itu. Namun demikian, ada 3 bukti yang dengan tegas menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh mengikat perjanjian dengan Adam sebagai perwakilan umat manusia. Pertama, seperti yang akan kita lihat nanti dalam pelajaran ini,
Elemen-elemen dasar dari perjanjian-perjanjian ilahi sesungguhnya ada di dalam Kejadian pasal 1-3, kebaikan dan kemurahan ilahi, kesetiaan manusia, serta konsekuensi-konsekuensi untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan muncul dalam pasal-pasal ini. Bukti kedua bahwa Allah sungguh-sungguh telah mengikat perjanjian dengan Adam terdapat dalam Hosea pasal 6 ayat 7. Di sana kita membaca, seperti Adam atau umat manusia, mereka telah melanggar perjanjian. Mereka tidak setia terhadap aku di sana. Ayat ini membandingkan keberdosaan Israel dengan dosa Adam di Taman Eden, dan menyatakan keduanya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Israel telah melanggar perjanjian, sama seperti Adam telah melanggar perjanjian di Taman Eden. Bukti ketiga bahwa Allah telah mengadakan perjanjian dengan Adam muncul dalam Kejadian pasal 6 ayat 18. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, yang merupakan ayat pertama dalam Alkitab di mana istilah perjanjian itu muncul, Allah berbicara kepada Nuh demikian, "Aku akan menegakkan perjanjianku dengan engkau." Kejadian pasal 6 ayat 18 diterjemahkan dari New International Version. Ayat ini signifikan karena istilah yang diterjemahkan "aku akan menegakkan" biasanya bukan berarti memulai atau memprakarsai suatu perjanjian, tetapi meneguhkan suatu perjanjian yang sudah ada. Perjanjian Nuh ditampilkan sebagai suatu peneguhan dari suatu perjanjian yang sudah ada sebelumnya, yaitu perjanjian yang Allah adakan dengan Adam. Entah kita menyebut kesepakatan ilahi dengan Adam itu dengan istilah perjanjian atau tidak, jelaslah bahwa Allah telah memulai hubungan yang serius dengan Adam, dan Adam mewakili seluruh manusia. Fokus dari kesepakatan atau perjanjian dengan Adam ini adalah untuk meneguhkan fitur-fitur yang paling mendasar dari hubungan Allah dengan manusia, dan karena alasan ini, kita dapat menyebutnya suatu perjanjian fondasi. Dalam perjanjian ini, Allah meletakkan pola-pola dasar kehidupan bagi seluruh manusia yang hidup di dalam dunia miliknya. Adam dan Hawa ditetapkan untuk melayani sebagai gambar-gambar Allah yang rajani dan imamat, menyebarkan kerajaannya sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka diuji dan mereka gagal. Mereka menderita karena pemberontakan mereka. Namun mereka diberi pengharapan. Singkatnya, perjanjian dengan Adam memberikan parameter-parameter hubungan manusia dengan Allah untuk segala zaman. Perjanjian itu membentuk fondasi bagi peran kita dalam kerajaannya. Perjanjian universal yang kedua adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Ada banyak yang dapat kita bicarakan tentang perjanjian ini, tetapi kita hanya akan memperkenalkan beberapa hal yang lebih sentral yang menjadi fokus perhatian dalam kisah Alkitab. Perjanjian dengan Nuh juga dibuat dalam zaman purba dari kerajaan Allah, dan menyangkut beberapa hal yang paling dasar yang dihadapi seluruh umat manusia. Perjanjian Allah dengan Nuh disebutkan dalam 2 pasal kitab Kejadian, Kejadian pasal 6 dan pasal 9. Dengarkan apa yang Allah katakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 18 berikut. "Tetapi dengan engkau, aku akan menegakkan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu." Seperti yang sudah kita sebutkan, perjanjian Nuh bukanlah perjanjian yang benar-benar baru yang berdiri sendiri. Sebenarnya ini adalah peneguhan. Maksudnya, kelanjutan dari perjanjian atau kesepakatan yang telah Allah adakan dengan Adam. Apakah penekanan dari perjanjian dengan Nuh ini? Kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini setelah air bah, ketika Allah benar-benar mengadakan perjanjian itu. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 9-11, kita membaca catatan ini tentang perjanjian itu. "Aku sekarang ini menegakkan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu sesudah kamu, dan dengan segala makhluk hidup di bumi. Tidak akan pernah terjadi lagi bahwa seluruh kehidupan itu dilenyapkan oleh air bah." Seperti yang kita lihat di sini,
Perjanjian Allah dengan Nuh mempengaruhi setiap makhluk hidup sejak saat itu dalam beberapa hal yang sangat penting. Perjanjian dengan Nuh diperkenalkan untuk menjamin stabilitas dalam tatanan ciptaan, dan karena itu, tepatlah bila perjanjian ini disebut perjanjian stabilitas. Seperti yang Anda ingat dari pelajaran sebelumnya, kita telah melihat bahwa ketika Nuh dan keluarganya meninggalkan Bahtera, Allah mengakui kecenderungan manusia yang sangat besar terhadap dosa, dan Ia mewahyukan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan-tujuan kerajaannya. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 21-22 berikut. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Untuk menjamin strategi ini, Allah mengikat perjanjiannya dengan Nuh. Ia menjanjikan bahwa alam akan tetap stabil agar umat manusia dapat mencapai tujuan akhir dalam hidupnya dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Perjanjian universal ini, seperti perjanjian dengan Adam, menegakkan struktur-struktur dasar bagi keberadaan manusia yang berlaku untuk semua orang di semua tempat dan segala zaman. Setelah kita melihat bagaimana Allah menegakkan tatanan dasar dari kerajaannya dan menjamin tujuan-tujuan kerajaannya melalui perjanjian dengan Adam dan Nuh, kita harus beralih kepada periode kerajaan di mana Israel Perjanjian Lama memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan berpindahnya kerajaan Allah dari zaman purba ke zaman di mana Allah secara khusus berfokus pada bangsa Israel, Allah menegakkan 3 perjanjian nasional. Kita bisa menyebutnya perjanjian nasional karena perjanjian tersebut terutama menyangkut Israel sebagai umat pilihan Allah yang khusus. Kita akan melihat perjanjian-perjanjian nasional itu dalam urutan kronologisnya. Dimulai dari perjanjian dengan Abraham, kemudian dengan Musa, dan akhirnya dengan Daud. Karena perjanjian nasional yang pertama ini diadakan dengan Abraham, Abraham diakui sebagai bapa semua orang Israel. Kita mendapatkan rujukan eksplisit kepada perjanjian Abraham dalam Kejadian pasal 15 dan 17. Perjanjian Allah dengan Abraham pertama kali disebutkan dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Di sini, ungkapan mengadakan perjanjian atau secara harfiah memotong perjanjian adalah cara umum untuk mengindikasikan dimulainya suatu relasi perjanjian. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Allah memperjelas perjanjiannya dengan sang leluhur. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1-2, kita membaca kata-kata ini. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah tidak bercela. Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau. Dalam ayat-ayat ini, Allah meneguhkan atau menegakkan perjanjian yang awalnya telah Ia adakan dengan Abraham dalam Kejadian pasal 15. Ini merupakan peristilahan yang sama dengan yang kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, ketika Allah meneguhkan dengan Nuh perjanjian yang sebelumnya Ia buat dengan Adam. Perjanjian dengan Abraham penting karena perjanjian ini memisahkan orang Israel dari antara banyak bangsa di muka bumi untuk menjadi alat Allah yang istimewa dalam membawa kerajaan surgawinya ke seluruh bumi. Langkah pertama dalam proses ini adalah menciptakan suatu visi bagi bangsa ini dengan menjanjikan kepada Abraham keturunan yang amat banyak sekaligus tanah air di mana kerajaan itu akan didirikan. Dan karena alasan ini, perjanjian Abraham dapat dijabarkan sebagai perjanjian janji. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 berikut. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini."
Dan dalam Kejadian pasal 17 ayat 2, Aku akan meneguhkan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Janji-janji perjanjian ini menciptakan visi permanen untuk seluruh pengharapan Israel sebagai umat kerajaan Allah. Setelah suku-suku Israel bermigrasi ke Mesir dan mengalami perbudakan di sana, Allah membawa mereka ke tahap kedua dari perjanjian nasional, yaitu perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa sangat erat kaitannya dengan perjanjian dengan Abraham, dan dalam banyak hal telah melanjutkan perjanjian Abraham. Musa tidak menganggap dirinya memulai sesuatu yang sama sekali baru. Sebaliknya, Musa sering merujuk kepada perjanjian dengan Abraham sebagai dasar untuk karyanya sendiri di dalam kerajaan Allah. Dengarkan cara Musa memohon kepada Allah atas nama bangsa tersebut dalam Keluaran pasal 32 ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Perjanjian nasional dengan Musa bukanlah perjanjian yang benar-benar baru yang menggantikan perjanjian dengan Abraham, melainkan perjanjian itu merupakan kelanjutan dari dan selaras dengan perjanjian nasional yang sebelumnya telah diadakan oleh Allah dengan Abraham. Kita menemukan catatan utama tentang Allah mengikat perjanjian dengan Israel melalui Musa dalam Keluaran pasal 19-24. Ketika Allah mengumpulkan ke-12 suku itu di kaki Gunung Sinai, Ia sedang membentuk mereka menjadi sebuah bangsa, umat yang dipersatukan secara politis. Sekalipun memang telah ada peraturan dan tata tertib untuk umat Allah sebelum zaman Musa, tetapi seperti setiap bangsa yang baru, salah satu pokok yang dibutuhkan oleh Israel pada masa itu adalah sebuah sistem hukum, sekumpulan tata tertib untuk mengatur kehidupan di dalam bangsa. Maka Allah memberikan kepada Israel 10 perintah Allah dan kitab perjanjian untuk menjadi pedoman bagi bangsa itu. Karena itulah, perjanjian dengan Musa dapat disebut perjanjian hukum. Bahkan perjanjian Musa begitu menekankan hukum, sehingga ketika orang Israel setuju untuk mengikat perjanjian ini, komitmen mereka dinyatakan dalam bentuk komitmen kepada hukum Allah. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 7-8, kita membaca perkataan ini. Lalu Musa membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi kita melihat bahwa perjanjian kedua dengan bangsa Israel adalah perjanjian dengan Musa. Sebuah perjanjian yang menekankan hukum Allah. Selanjutnya kita tiba pada perjanjian Israel selama zaman Raja Daud, ketika Israel telah menjadi kerajaan yang sudah berkembang. Perjanjian Daud juga adalah perjanjian nasional, dan oleh karena itu erat kaitannya dengan perjanjian yang sebelumnya dengan Musa. Seperti yang Salomo tegaskan dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 16, janji-janji Allah kepada Daud bergantung pada kesetiaan terhadap hukum Musa. Seperti yang kita baca di sana, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Perjanjian Daud melanjutkan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya dengan bangsa Israel. Kita tidak tahu persis kapan di dalam kehidupan Daud Allah secara formal menegakkan perjanjian ini. Tetapi satu nas yang secara eksplisit menyatakan isi perjanjian Daud adalah Mazmur pasal 89. Dalam Mazmur pasal 89 ayat 4 dan 5,
janji Allah kepada Daud disampaikan dengan kata-kata ini. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Nas ini mengindikasikan bahwa perjanjian Daud berfokus pada kedudukan sebagai raja di Israel. Atau lebih spesifiknya, perjanjian itu menjanjikan kepada Daud bahwa keturunannya akan selalu menjadi dinasti yang memerintah Israel. Ketika Daud menjadi raja atas umat Allah, ia memberkati bangsa itu dengan menjadikan Israel sebuah kerajaan, yaitu ia mengangkat mereka kepada perkembangan kerajaan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan untuk menjamin masa depan dari berkat nasional ini, Allah menjanjikan stabilitas dari suksesi para raja yang permanen, sebuah dinasti. Jadi kita bisa menyebut perjanjian Daud sebagai perjanjian Israel tentang kedudukan sebagai raja. Setelah kita memiliki pemahaman dasar tentang perjanjian universal dan perjanjian nasional, kita harus melihat perjanjian yang mengatur tahapan terakhir kerajaan Allah, perjanjian yang baru. Selain kelima perjanjian yang telah kita bahas, para nabi perjanjian lama berbicara tentang suatu perjanjian yang baru yang akan datang pada tahapan final dari kerajaan Allah. Mereka mengumumkan bahwa perjanjian itu akan lebih besar daripada perjanjian apapun yang telah ada sebelumnya. Perjanjian yang baru ini disebut dalam banyak bagian Alkitab. Tetapi Yeremia pasal 31 dan Yehezkiel pasal 37 adalah dua bagian yang paling penting. Yeremia pasal 31 berbicara tentang perjanjian yang baru demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Yehezkiel berbicara tentang perjanjian yang sama sebagai perjanjian damai yang kekal. Seperti yang kita baca dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 26 berikut. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Seperti yang diketahui oleh semua orang Kristen, ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus tentang perkataan Yesus dalam perjamuan kudus, ia menegaskan bahwa perjanjian damai yang kekal ini telah digenapi dalam Kristus. Paulus mencatat perkataan Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 berikut. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Melalui perjanjian yang baru di dalam Kristus ini, Allah menjalankan administrasi kerajaannya dalam tahapan terakhirnya yang kita sebut zaman perjanjian baru. Perjanjian yang baru dirancang untuk mengarahkan umat Allah pada waktu Allah akan mewujudkan sasaran-sasaran kerajaan yang telah ditetapkannya selama zaman purba dan dilanjutkan melalui bangsa Israel. Karena alasan ini, maka perjanjian yang baru paling tepat dipandang sebagai perjanjian penggenapan. Perjanjian penggenapan ini adalah untuk mengatur umat Allah ketika ia mengakhiri masa pembuangan mereka dan menyebarkan kerajaannya sampai ke ujung-ujung bumi. Perjanjian yang baru adalah komitmen Allah untuk mentransformasi umatnya menjadi bangsa yang sudah diampuni dan ditebus, yang diberi kuasa penuh untuk melayani Dia tanpa gagal. Dengarkan cara Yeremia menggambarkan transformasi ini dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 berikut. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, kedatangan tahapan final dari kerajaan Allah ini terjadi dalam 3 fase.
Kerajaan tersebut diinaugurasi melalui pelayanan Kristus di dunia dan karya para rasulnya. Kerajaan itu dilanjutkan di zaman kita, dan akan mencapai kepenuhannya hanya ketika Kristus datang kembali pada waktu penyempurnaan dari segala sesuatu. Mengingat ketiga fase kerajaan dalam perjanjian baru sangat penting untuk memahami bagaimana Allah menegakkan perjanjian yang baru. Dengan cara yang beragam, akibat dari perjanjian yang baru juga terjadi dalam 3 fase. Transformasi dari perjanjian yang baru itu mulai berdampak pada kedatangan Kristus yang pertama. Hal itu berlanjut terus di sepanjang sejarah gereja Kristen. Namun, realitas final dari perjanjian yang baru itu hanya akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Ketika hari itu tiba, perjanjian yang baru akan menjadi penggenapan yang lengkap dari seluruh sejarah perjanjian Allah. Perjanjian itu akan mewujudkan maksud-maksud Allah di balik administrasi perjanjian di dalam Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan Daud. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.